corona di bulan puasa ini ada beberapa masyarakat mungkin case per case ya, eh, menimbulkan banyak putus asa karena ekonomi ternyata tidak jalan, mencari nafkah sulit itu kan. Walaupun dia sudah beribadah, sampai ada omongan saya sudah beribadah kok tetap ya kehidupan sulit, kok di corona ini makin sulit. Itu seperti apa tanggapannya, Gus? Iya, jadi rajin terhadap ibadah itu dampaknya itu kepada sifat rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Masalah ibadah kemudian itu berdampak pada rezeki atau tidak, itu tergantung kepada kemurahannya Allah. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara kita ini sudah beribadah dengan maksimal, tiba-tiba ngambul. Duh, saya kok tidak dikasih rezeki, saya sudah puasa, rezeki saya kok tambah cepet begini, kena corona lagi. Ini Allah ini tidak adil lah. Ini namanya, ini suudzon billah. Ini adalah buruk sangka, buruk akhlak kepada Allah. Ini sangat bahaya begini ini. Nah, karena itu kita harus memiliki akhlak yang baik, husnudzon billah, baik sangka kepada Allah. Nah, dengan musibah yang namanya penyebaran virus COVID-19 ini, kita ini mestinya meningkatkan kesabaran. Dan ini luar biasa. Allah letakkan masuk COVID-19 ini, masuk bulan Ramadan, Allah sudah sediakan sebenarnya penyelesaian ekonomi. Apa itu? Zakat, pergerakan mal, pergerakan hartanya orang yang kaya ini harus mampu membantu yang miskin. Dengan apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Lebih dari itu, Allah juga memotivasi hambanya ketika bulan puasa ini untuk perbanyak sedekah. Sedekah di bulan puasa ini bisa dilipat gandakan 100 kali dari hari-hari biasa. Ini kan luar biasa. Nah, persoalannya sekarang orang-orang yang mestinya melakukan kesabaran ini mestinya melakukan sebuah proses. Jadi puasa yang sabar ini tidak diam kemudian buruk sangka kepada Allah, tapi harus melakukan ikhtiar. Contoh, ayo sekarang ini virus pandemi ini betul-betul menguji ketahanan pangan kita, ekonomi kita. Nah, caranya bagaimana? Ini bukan hal baru. Bagaimana Nabi Yusuf dulu, negeri itu pernah mengalami paceklik juga, tapi bisa keluar. Dengan apa? Disitulah ada lumbung, namanya lumbung padi, lumbung bahan makanan. Ayo sekarang kita umat Islam, pengurus NU, tingkat ranting, UPZ NU, ayo upayakan kita ini membentuk lumbung-lumbung padi dan lumbung-lumbung makanan. Apa isinya? Ayo para petani Nahdlatul Ulama, petani-petani NU nanam bahan makanan pokok yang sekiranya dalam jangka waktu pendek bisa panen. Padi tidak lebih dari 3 bulan panen. Jagung tidak lebih dari 3 bulan juga panen. Ya, ini bahan makanan bagi kita. Tanam bahan makanan. Nah, sekarang orang ini kan sesuai dengan pesanan orang nanam itu. Tidak ada ideologi tentang bagaimana ketahanan pangan. Diiming-imingi harganya sengon, nanam sengon semuanya itu loh. Diiming-imingi harga tanah yang kaplingan, dijual di pengembang semuanya. Habis lahan pangan kita, lahan tanam kita habis. Nah, ini kita harus kembalikan. Kita harus berdikari dengan makanan kita. Lah, harus berikhtiar. Ikhtiar inilah bentuk kesabaran, bukan mengeluh. Bukan mencemooh, nuding Allah yang salah, tidak begitu. Allah ini sedang memberikan ujian. Kalau kita sadar, kita lalui ujian, kita terima, kita ikuti ujian hingga lulus. Tapi orang yang tidak sabar, dia akan mencak-mencak, muring-muring, nuding-nuding kepada yang nguji, akhirnya dia tidak akan lulus dengan ujian. Ini semuanya ini ada catatan di sisi Allah. Karena itu kita sebagai orang yang beriman, dunia ini adalah tempat untuk menanam dan beribadah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ini dan memahami situasi ini.